Alright. Oke, langsung aja untuk talk show bakal kita mulai. Dan langsung aja saya mengundang Nova Kusuma dari Madness on the Block buat naik ke atas stage. Woo. So what are you saying, Todd? Selamat datang Nova Kusuma dari Madness on the Block. Dan ada CB dari Gold Boys. Hey. Oke. Yes. Silakan. Enggak Nova di sini. Ya Nova. Yes. Oke, kita bakal ngobrol-ngobrol tentang pergerakan atau movement hip hop di Bali, ya. Khususnya karena Nova dari Madness on the Block dan ada CB dari Gold Voice ini kan salah dua grup, bukan salah satu, salah dua. salah dua grup yang juga masih eksis sampai sekarang di movement hip hop di Bali. Oke. Dan yang pertama saya pengen tanyain, Nova dan CB ini kan pelaku hip hop di Bali nih. Nah, gimana kalian ngelihat hip hop di Bali ini untuk perkembangan movementnya sendiri buat di Bali sekarang ini? Dari Nova dulu mungkin. Yang lebih tua ini bagaimana? Yang lebih tua lu yang jawab. Ya nggak apa-apa. Ya alhamdulillah. Untuk sementara ini movementnya sangat bagus ya Om ya. Kelasnya rambangan Om. Movementnya bagus dan banyak talent baru yang mau ikut berkecimpung di dunia hip hop dan udah banyak juga event-event seperti itu kira-kira. Coba ditambahin. Kalau dari Nova, Kalau dari saya mungkin udah hampir 10 tahun lebih ya berada di kehidupan hip hop nih di Bali udah gitu. Dan banyak melihat teman-teman sekitar yang sudah mulai membuat proyekan entah itu pribadi, grup ataupun sudah mulai memproduksi musiknya dia sendiri. Itu saya sangat senang sekali dan selalu merangkul teman-teman yang baru yang untuk buat gigs bareng, dengan cara kolektif. Kita main, kita pun juga bayar gitu kadang-kadang. Dari segala jenis elemen gitu, misalnya ada b-boy, graffiti, hip hop dan segala macamnya tuh mungkin aku lihat tuh teman-teman di Bali movementnya tuh beda-beda Kalau anak b-boy ya b-boy, tapi kalau di panggung jangan pakai om dong. Pengasuh aja. jangan biasa. Aku melihat teman-teman di graffiti juga dia punya movement dia sendiri. B-boy juga punya, DJ rap juga punya sendiri, tapi tiap elemen hip hop di Bali komunitasnya punya movement sendiri. Tapi ketika ada satu acara yang memang kayak acara ini, contohnya kita kumpul bareng, kita kayak gathering, saling sharing segala macam. Gitu ya sih, karena banyak teman-teman sekarang juga banyak yang udah memproduksi lagu sendiri, rekaman sendiri, rekaman di rumah. Itu udah termasuk movement sih menurutku, tanpa bergantung sama record label dan label macamnya gitu ya. Oke. Nah, untuk kendalanya sendiri nih, apa sih yang jadi kendala buat kalian buat memajukan movement hip hop di Bali ini? Dan gimana sih trik-triknya buat nyiasatinnya, buat menyiasati kendala-kendala ini? Kendalanya adalah kalau misalnya kita nggak ada gigs, kita buat gigs sendiri Oke. Kita buat gigs sendiri, kita mengorganisasi sendiri dengan cara kolektif. Terus sama biasanya dulu kalau Om Jonski juga tahu, Barsen Bandit juga awal-awal kita organize dengan cara kolektif dan yang main pun dia juga patungan untuk bayar sound system dan venue. Yes. Dari istilahnya dari kita untuk kita gitu loh. Kita juga yang happy gitu. Okay. Tapi dan kita terang-terangan juga, kita biasanya pakai ticketing di acara itu.
tiketnya juga kita bagi rata sama semua performance. Oke. Tapi kita utamakan dulu sewa sound system dan venue dulu. Kalau ada lebih-lebihan kita bagi rata. Itu ya Oke, sih. jadi benar DIY ya. DIY. Do it yourself, bro. Do it yourself with friend. Do it yourself with friends. Iya, kalau do it yourself nggak bisa. Sendiri, cuma Nggak sendiri bisa, aja. nggak bisa. Benar. Nggak bisa. Oke, jadi benar-benar buat momen hip hop di Bali ini benar-benar underground sih sebenarnya bisa dibilang ya. Bisa dibilang kalau di Legian nggak kayak Om. Oh, di Legian nggak? Ya. Mungkin Di pasar lebih underground. di pasar lebih berasa underground ya. Ya. Oke. Nah, kalau di Bali sendiri kayak kita balik lagi tadi ke elemen-elemen hip hop di Bali sendiri kan punya komunitas masing-masing ya. Kalau di B-Boy punya banyak komunitas ya kan. Ya. Ada kerusuhan, ada dance apa namanya segala macam ya kan. Untuk beatbox sendiri ada Bali Beatbox ya kan. Untuk teman-teman graffiti sendiri di sana ada wadahnya sendiri, ada all caps dan segala macam. Dan juga buat DJ mungkin DJ Scratch itu sekarang ada Tabelism ya. Ya, Ya, betul, ada Tabelism buat DJ Scratch-nya. sama beatmaker juga sekarang Sama juga. Beatmaker. Ya, Beatmaker juga ada. Itu komunitasnya apa namanya ya? Beatmaker ya. nggak tahu belum. Mereka belum ada sih, Belum tapi ada. Tapi akan ada. Sepertinya Twitternya ada. Sepertinya ada. Oke. para beatmaker bikin grup dulu. Dan untuk pelaku untuk rappernya sendiri ada Denpasar Coast. Iya kan, di PS Coast dan PS ada Coast. banyak juga ya. Banyak Juga selain di PS Coast juga ada yang lain juga. ada yang di PS Coast mungkin yang mencakup dari pasar doang. Dari pasar Banyak juga yang ada doang. di Jimbaran, ada yang Jimbaran. di Kuto, ada yang di Nusa Dua. Ya, Seiring berjalannya waktu ketika sama di PS Coast banyak juga nemuin teman-teman dari luar Denpasar Om. Ada rapper satu dari Buleleng, Ya, bagus. betul. Ya, tukang jaga layam. ya. Tukang jaga layam Om. Oh, betul itu. Tapi nge-rap ya. Oh, oke. Namanya SP dari Desales Buleleng. Oke. Banyak sih teman-teman yang masuk ke DPS Gus sudah mulai memproduksi dan merilis karyanya masing-masing gitu. Ya, Kayaknya ya, ya. memang udah nggak apa namanya nggak berpatokan sama yang numpang-numpang sama yang gede-gede lah gitu ya. Ya, Kalau betul. misalnya kayak karya jelek, kalau karya nggak dirilis setelah karya yang jelek gitu. Oke. Karya yang nggak dirilis setelah karya yang jelek. Iya. Harus dirilis aja gitu. Sebenarnya kalau dari awalnya mungkin dari DPS Coast dulu, tapi akhirnya teman-teman dari DPS Coast ini sendiri berkembang gitu ya. Berkembang Iya. akhirnya nemu teman dari Jimbaran, nemu teman dari Buleleng, Iya. nemu dari kabupaten-kabupaten misalnya dari Tabanan, dari ini akhirnya Ya. bikin kolektif baru lagi, kolektif baru ya. lagi. Dan grup rap juga. Betul, dan Iya. grup-grup rap juga, dan yang solo juga, solo rap juga. Jadi semakin lama semakin berkembang gitu, Iya. kolektifnya gitu kan. Iya. Oke, dan yang pasti saya senang juga melihat kolektif untuk pelaku hip hop di Bali juga makin banyak ya, makin banyak dan saya juga sampai nggak hafal kolektifnya apa aja ya kan. Karena Ada sekarang itu baru tuh anak-anak Ghost Gang baru. Ghost Gang. Dia sudah mereka teman-teman Ghost Gang, apa kabar teman-teman Ghost Gang? Yoi. Ini juga salah satu teman-teman Ghost Gang juga yang lagi kenceng lagi kenceng-kencengnya bikin event nih. banyak yang buat produce, Ya. ada yang beatmaker, ada yang project solo. Semarang Maksudnya ada Semarang? apa? Project Solo, Semarang, jokes bapak-bapak. Tapi bukannya teman-teman Ghost Gang juga menghidupin hip hop di Denpasar juga gitu. Maksudnya teman-teman udah mulai produce musik sendiri, buat gig sendiri. Sudah ada yang project solo pun itu udah bagus banget Om. Iya, iya. Oke. Nah, ini kan untuk pergerakan hip hop di Indonesia ini kan beberapa tahun terakhir ini kan cukup pesat ya. Untuk di global di Indonesia sendiri gitu kan. Pesat sekali. Iya. Untuk perkembangannya makin hype hip hopnya kan. Karena terbukti maksudnya di tiap daerah juga komunitas-komunitasnya juga pesat banget gitu kan. Kayak mungkin let's say kalau misalnya di Jogja ada Hell House, terus di Bandung ada Grimlock, terus dan segala macam ya kan. Nah, untuk
kontribusi dari Bali Hip Hop Movement sendiri untuk pergerakan di hip hop Indonesia ini, kalau dari Nova Mas Ibi, menurut kalian gimana? Kalau menurut saya sih kita sudah Oh iya, silakan. Langsung loh, ini kita punya kura-kura nih. Biar kura-kura. Thank you ya. Nyampe lupa nawarin, haus ya? Ya, bukan Iya. kerja tadi ya. Iya. Udah, Kelak. udah kita dulu lah. Cheers. Lompat deh, men. Thank you kura-kura, tapi bukan ninja. Kontribusinya buat hip hop Bali untuk hip hop Indonesia gitu ya. Dari Hip Hop Bali untuk pergerakannya untuk Hip yang Hop saya Indonesia. lihat itu kayak anak-anak MOTB, Baren Bandit, DPS Kos. Kalau ada artis-artis dari luar, mereka siap bikinin venue, bikin Ya, event. betul. Ya. Apakah bisa itu disebut movement? Misalnya aku dan teman-teman MOTB dan teman-teman Guskolism juga sering. Ya, Misalnya kalau ada teman, entah itu teman dari luar kota, dia punya grup rap atau nggak dia solo gitu. Misalnya kalau dia lagi, entah dia liburan atau nggak dia tour, kalau kita tawarin mau nggak buat acara hahaha lah Ya. gitu. Ayo gitu, misalnya itu dah sih menurutku kayak nyambut mereka. Ya, itu benar-benar itu sangat kontribusi sekali sih. Ya, Jadi kan kita kan collecting ya kan. connecting benar. Collecting people sama teman-teman dari movement hip hop di daerah lain kan. lagi ya. Gitu juga ya kan. Nanti bayarnya pun cuma buat mabuk doang. Iya benar. Karena juga kemungkinan juga nanti pas kita kita lagi main atau mungkin lagi tur ke kotanya mereka juga, ya kita punya timbal balik yang sama gitu, ya kan. Dan kalau saya lihat juga dari Matters on the Block juga sama teman-teman dari Schoolism, dari Girls Gang juga sering juga untuk bikin event buat teman-teman dari rapper-rapper dari luar Bali yang datang ke Bali juga dibikinin gigs, Ya. bikin event gitu ya. Ya, itu istilahnya kayak wajib lah. Ya betul. Wajib. Yang terakhir, event terakhir siapa tuh? Yang terakhir itu teman dari Jogja, si Andi Rocking Dog. Ya. Dia Jumat Gombrong. Oke, Jumat Gombrong ya. Sebelum itu ada Pangalu, teman-teman Deadblock dari Bandung, Semarang, Medan. Ya. Dan kebetulan lagi tur. Dan itu antusias ya teman-teman di Bali juga banyak banget, dan banyak juga yang dengerin mereka di sini gitu. Oke. Itu sih kayak surprise banget sih. Oke, ada juga kemarin tuh kalau nggak salah ada Sonja ya dari Surabaya ya. Iya, Ya. Sonja. Oke. Nah, sampai sekarang nih ada sebenarnya kalau misalnya bisa dihitung ada berapa kolektif hip hop sih di Bali? Mungkin untuk Kolektif rap apa? kolektif rap dulu deh. Kolektif rap. Ya, berdasarkan dari mungkin dari rapper, MC. Wih, banyak ya. Harus dikorek-korek dulu kan. Harus dikorek ya kan. Tapi yang setauku ya Girls Gang lagi kencang banget. Ya. Teman-teman di Kuta kayak Bot Boys. Apa lagi ya? Precious, anak Jimbaran. Ya, Banyak banyak sih sebenarnya ya. Sebenarnya ya. banyak kan yang solo sih sebenarnya kalau Ya, kolektif. solo ya. Itu aja sih. Oke. Itu baru rappernya aja ya. Rappernya aja. Belum dari kolektif dari b-boy, breakdance, graffiti, street art, Graffiti lagi banyak lagi. graffiti banyak banget ya kan. Banyak. Apalagi kalau b-boy pula juga. ya kan, b-boy juga banyak ya kan. Dance. Oke, dance. Dan untuk beatmaker sama turntablism kan ya. Ya. Turntablism juga yang sekarang lagi kencang-kencangnya juga buat event nih. Iya, si Geramar dan Lipus juga sering buat yang itu. Yang beatmaker sama scratch Iya, sama turntablism. iya itu. Oke, nah untuk masalah produce nih, produce lagu. Untuk masalah produce sama teman-teman di Bali masih bawa idealisme indie DIY-nya, indie do it yourself and friends-nya, DIYF berarti ya. Bawa idealisme indie atau kayak punya pengen kayak
aku kok pengen masuk industri mainstream ya gitu. Pernah nggak sih terbesit ada pikiran kayak gitu? Atau emang pengen tetap di indie aja? Itu ngalir aja sebenarnya sih Om. Ngalir aja. Kita buat aja dulu, liris aja dulu. Kalau misalnya cocok di telinga teman-teman dan orang-orang yang dengar di Indo gitu, ya itulah pilihan aja sih untuk ke industri. Iya. Ya tapi tetap aja kalau ke industri ya tanggung resiko-resikonya ke depan aja sih, kayak entah itu urusan sama label, tiba-tiba grup anarki disuruh buat lagu cinta gitu. Iya. Tadi tetap Itu bicara saya power sangat mengerti sekali. Iya. Grup underground disuruh bikin lagu cinta. Gitu. Oke, nah ini saya pengen tanya, ini kan dari Menace on the Block sama Gold Voice, ya kan? Ini adalah dua grup yang bisa dibilang ini dari segi musikalitas dan lirik ini underground ya, iya kan? Bisa nggak sih dibilang gitu? Bisa lah. Underground nggak selamanya underground Om. Nggak selamanya underground kan? Kita masih nge-share link ke teman-teman, dengerin. Iya, ya maksudnya mungkin dari segi lirik kali ya. Ya, Dari lyrical, ya. dari lyrical itu kan benar-benar ngangkat ya sosial, politik dan kritik-kritik sosial segala macam ya. Isu-isu kritik sosial dari Gold Voice dan Menace on the Block gitu kan. Nah itu emang yang saya pengen tanyain, emang pengen tetap di idealisnya di situ, apa pernah kepikiran nggak sih maksudnya mau jadi kayak jadi Gold Voice yang komersil lah gitu misalnya kayak, atau pengen jadi Menace on the Block yang bikin lagu-lagu tentang liriknya tentang kehidupan sehari-hari gitu ya, bangun pagi terus hangover apa gimana gitu. Pernah nggak sih kepikiran kayak gitu? Kalau Gulfas nggak cocok. Iya, Mau sih. dibilang nggak cocok. di bawah tanah aja tetap dah. Di bawah tanah tuh? Ya. Biar pendengarnya yang dengerin, kalau nggak sekarang ya mungkin nanti. Oke, iya. Oke, mungkin dari CB sendiri nih. Dari CB sendiri kan emang sebenarnya dari awal dari sama Gold Voice ya. Dan Bebejui dulu. Ya, Juwik dulu, udah gitu Alfian. CB sempat Ya, ke luar angkasa waktu itu kan ya, sempat 5 tahun di luar angkasa. Habis itu balik lagi ke bumi, ke bumi. baru masuk baru gabung ke Gold Voice ya kan. Ya. Nah kalau dari awal masuk ke Gold Voice, kesan-kesannya gimana? Kesan-kesannya bagus sih. Bagus. Karena waktu itu lagi rame-ramenya ya kan, main terus ya kan. Kayaknya ya udah dah. Kayaknya nanti job yang malam-malam nanti aja dulu. Kayaknya ngikut ini dulu. Iya. Tapi lama-kelamaan mulai melempem. Apa itu proses ya Iya. kan? Proses. Biar jadi semangat aja ya kan. Betul. Makanya di gocek lah dikit ya. Udah melempem. Dan waktu itu semangat terus. rumahnya CB kan juga sempat dijadiin untuk studio ya, studionya Gold Voice. Dan nggak cuma Gold Voice aja ya. Ya sempat anak-anak MOTV. Betul. Sempat dibantu sama teman-teman Menace on the Block juga ya. buat mixing, buat mastering juga gitu kan. Nah kalau dari Menace on the Block sendiri selama berarti udah berapa puluh tahun berarti MOTV? Kayak dari 2016 tuh. 2016 ya, Iya, 2016. Hampir 10 tahun lah ya. hampir 10 tahun ya. 10 tahun. Oke, jadi selama hampir 10 tahun ini untuk teman-teman dari Menace on the Block, gimana sih kamu ngelihat perkembangan dari grupmu sendiri, dari Menace on the Block sendiri? Kayak gimana perkembangannya? Kalau saya sih sebenarnya saya udah bisa ngelihat. Ya, saya dari segi penglihatan saya udah bisa ngelihat gitu kan. Tapi tapi kalau boleh cerita dikit, sebenarnya MOTB itu baru istilahnya kayak dilirik sama teman-teman di pop Bali itu pas 2018 lah. Sebelumnya dicuekin gitu. Sebelumnya kita tuh nggak pernah, jarang Om main di acara hip hop Om. Oh gitu. Kita main tuh di acara sama teman-teman di pasar kolektif di Taman Baca Kesiman. Kita main sama anak-anak punk, anak-anak metal. Sama Gold Voice juga gitu kan? Iya. Oh, gitu. Karena dua-duanya juga lahirnya sebenarnya bukan di scene Hip hop. bukan di scene hip hop sebenarnya. Bahkan anak-anak pun jarang nongkrong sama anak-anak hip hop. Iya.
Benar. Karena ya dua grup Golf Boys dan Menace on the Block adalah dua grup hip hop Bali yang lahir bukan dari scene hip hop malah. Iya, benar. Malah lahirnya dari scene underground yang benar band punk, metal, hardcore. Tapi banyak juga yang aku pelajarin dan teman-teman pelajarin dari berkolektif dengan teman-teman punk di Denpasar juga, gimana kita mengorganisasi acara, membuat poster, segala macamnya, teknisnya itu tuh kita udah paham lah, kita sudah bisa mengorganisasi gig sendiri sekarang gitu. Kayak kita belajar dari mereka yang kayak gotong royong, kolektif. Mereka main tuh mereka pun juga bayar kadang-kadang gitu. Oke. Itu sih yang aku pelajarin banyak dari teman-teman Denpasar kolektif di Denpasar. Ya. Oke, ini saya pengen nanya nih sekarang. Saya pernah dengar ada salah satu rapper dunia bilang ya kan, bedanya rapper dulu, rapper 90-an sama rapper sekarang, ya kan? Rapper dulu, rapper old school itu dari gangster pengen jadi rapper katanya. Yang sekarang dari rapper pengen jadi gangster gitu. Itu benar nggak sih kalau gitu? Ya kalau kita lihat Pemikiran pemikiran kayak gitu benar nggak sih? mungkin dari melihat film, dari melihat artikel dan video-video tuh mungkin mereka dari kawasan yang memang chaos, memang kriminal, gangster, Jadi terpacu. pingin keluar dari wilayah itu, yuk buat lagu biar kita bisa keluar dari sini. Tapi sekarang kebalikannya gitu. Ya. Kalau dulu kan mungkin di sana di East Coast West Coast mereka gangster dulu, cuman ternyata setelah jadi rapper di industri musik loh, ternyata duitnya lebih banyak di sini gitu. Iya kan? Iya. Ternyata uangnya, income-nya lebih banyak di industri musik gitu kan. Akhirnya jadi rapper makanya, ya kan? Cuman kalau sekarang malah katanya kebalik katanya, ya kan? Tapi yang dulu katanya mereka beli alat-alat tuh dari hasil mereka jualan. Iya, Gitu sih, benar. katanya. Hasil ngerampok. Tapi bagus juga movementnya gitu kan. Movementnya bagus juga Iya. sih. Cuman ya jangan sampai dipakai sekarang lah ya. Iya. Orang banyak. Benar. Itu di Amerika ya, bukan Ya di betul. Karena kan nggak mungkin kita ngerampok Indomaret terus beli MPC gitu kan. atau beli mixer gitu misalnya kan, nggak mungkin ya. Apa? Ini aja kita cairin nih kita buat kolektif speakernya ya. Oke, thank you buat Simi dari Gold Voice dan Nova dari Menace on the Block. Kasih tepuk tangan dong teman-teman. Yo, terima kasih. Sukses buat movementnya, buat Menace on the Block dan Gold Voice. Silakan biarnya dibawa. Oh iya, tos dulu. Oh, Main poli. Oke, teman-teman jangan kemana-mana ya, kita masih di Hip Hop Party Takeover di Ronald di Bukit di Jimbaran Hub Creative Circle. And all that deep shit I was previously down for, replaced by freak shit I am currently down for. You see, I peaked it, pussy is power. That proud feeling we get knowing that pussy is ours, and how it